Baik, persiapan database sudah selesai. Jadi waktu membuat aplikasi tentu saja pertama yang harus dibuat itu database-nya terlebih dahulu ya. Setelah database selesai baru kita masuk ke cara membuat aplikasinya. Eh, Pertama buka dulu netpin yang sebelumnya udah kita install. Terus kita klik new project. Pilih Java application. Nama aplikasinya samain kayak nama database saja, transaksi. Mainnya nggak usah. Kita nanti bikin kelas main sendiri. Oke, langsung aja finish. Oke, di sini udah kebuat projectnya. Dan karena aplikasi kita akan connect ke database MySQL, kita harus tambahkan library MySQL. Oke, add library, cari MySQL, dibaca di mana? Ini dia add library. Nah, di sini akan muncul. Selanjutnya kita akan buat package. Apa itu package? Package itu sama halnya dengan folder. Jadi package ini digunakan untuk menyusun file-file sehingga rapi dan dikelompokkan sesuai jenis dan fungsinya. Untuk membuat package langsung aja klik kanan di sini di search-nya. Di sini ada Java package. Kalau di sini belum muncul, biasanya kita harus pilih other dulu. Nah, baru di sini klik package. Pertama kali buka itu biasanya nggak muncul di bagian new, tapi kita harus pilih di sini dulu. Next, untuk nama package-nya biasanya harus unik ya, nama package itu harus unik, urutannya harus unik. Dan karena harus unik biasanya orang-orang itu menggunakan domain website mereka. Jadi kalau kita punya domain website, kita gunakan domain kita karena itu udah pasti unik kan. Tapi kalau nggak punya ya ngasal aja dulu dikira-kira yang unik itu apa gitu. Kenapa harus unik? Supaya nggak kecampur dengan package dari library orang lain. Jadi kan kalau bikin aplikasi nanti kita butuh pasti butuhkan library yang dibuat oleh orang, dan supaya package-nya supaya lebih mudah mencari short kita, jadi bisa dipisahkan dengan package ini. Bisa transaksi model. Di sini kan kalau sebelumnya udah pernah, nanti di sini akan muncul Java package. Kita klik aja langsung com.kdp.transaksi. Ini tuh dot itu pemisah antara folder satu dengan folder di dalamnya. Jadi di sini itu maksudnya kita membuat 4 folder. Jadi folder com, di dalam folder com ada folder GDP, di dalam folder GDP ada folder transaksi, dan di dalamnya ada folder view. Jadi kita membuat 4 folder sebenarnya yang saling berurutan. Finish ya. Lanjut new package com.kdp transaksi. Nah, dalam praktek membuat aplikasi kali ini saya akan menggunakan konsep MVC. Jadi kan package ini untuk mengkelompokkan script-script sesuai dengan ininya kan, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan jenis-jenis fungsinya. Nah, di Java itu udah ada sebuah konsep namanya MVC yang menggrupkan script-script berdasarkan model, view, dan controller. Disingkatnya MVC. Jadi konsep ini tuh merupakan penerapan dari design pattern dalam programan berorientasi objek. Sebenarnya bukan Java doang, tapi programan sekarang udah banyak programan yang menggunakan orientasi objek ya, yang OOP.
Jadi hampir semua programan framework itu menggunakan konsep ini sih, model view controller. Karena itu akan membuat lebih mudah dalam programan. Konsep ini itu membedakan fungsi-fungsi kelas-kelas yang mempresentasikan data dalam folder model, mempresentasikan data. Jadi di package model ini itu nanti kita membuat kelas-kelas file-file Java kelas yang mempresentasikan tabel. Contohnya kita punya 3 tabel kan, tabel customer, product, sama orders. Nah, nanti di model ini kita akan membuat 3 file kelas yang mempresentasikan ketiga tabel itu. Di sana akan ditunjukkan relasinya dan field-field dari setiap tabel akan dideklarasikan di sini di model. Lalu akan mengatur tampilan yang nanti dilihat user itu di folder view. Jadi nanti di view ini script-scriptnya berhubungan dengan tampilan yang memunculkan user interface seperti komponen-komponen user interface seperti table, terus button, terus input text field kayak gitu. Nanti itu dibuatnya di bagian view. Dan controller itu seperti namanya control ya, mengatur. Nanti di sini tuh fungsi-fungsi algoritma itu akan lebih banyak di controller karena dia akan mengatur saat request user dilakukan di view, maka akan dilanjutkan ke controller. Nah, di controller ini nanti dari request user itu diolah apa aja yang harus dilakukan dari request ini. Contohnya saat user melakukan pencarian di view, nanti akan dikirim sebuah key. Nah, key itu dikirim ke controller dan di controller ini yang akan menghandle proses pencarian seperti menjalankan beberapa proses seperti pertama prosesnya untuk memunculkan loading progress bar gitu. Lanjut proses untuk mengambil data di database, terus memasukkannya ke dalam sebuah objek dan mengirimkannya lagi ke view, terus menghentikan loading atau progress bar itu nanti di controller. Jadi saat user request di view, dia akan diteruskan ke controller, di controller diolah dengan bantuan model. Dan ada satu konsep lagi sebenarnya, nanti kita akan buat menggunakan konsep DAO. Kita buat package-nya dulu. Ya, jadi di DAO ini nanti script-script untuk script database, pengambilan data di database atau proses insert, update, delete ke database itu nanti disimpan di folder ini. Jadi lebih rapi. Jadi semua yang berhubungan dengan database itu akan ada di folder ini. Semua yang berhubungan dengan view, tampilan ada di sini. Semua yang berhubungan dengan algoritma, langkah-langkah prosesan ada di folder controller. Dan model ini sebuah kelas yang mempresentasikan setiap tabel. Saya udah coba buat gambarnya untuk mungkin sedikit menunjukkan konsep DAO ini. Bentar, kok gede banget ya. Nah, ini kelihatan cukup sih. Nah, jadi saat user melakukan request, melakukan action di tampilan, mengklik tombol search atau pindah halaman, pindah menu gitu, nanti akan diteruskan ke controller. Nah, di controller ini nanti dijalankan apa-apa aja yang harus dilakukan saat user melakukan ini. Contohnya saat user mengklik tombol menu barang, nanti di controller ini ada beberapa proses yang dilakukan kayak
mengclose, memunculkan dialog barang dulu, terus mengquery ke database lewat DAO, terus memunculkannya di tabel, itu nanti di sini di controller. Nah, DAO ini dia yang berhubungan langsung dengan database. Jadi di DAO ini nanti akan dibuatkan beberapa query dasar seperti insert, update, delete, get. Nanti disimpan di DAO, itu yang akan langsung ke database. Database memberikan result berupa collection. Collection itu nanti dalam penyebarannya di sini, perputarannya itu akan dimasukkan ke model terlebih dahulu. Jadi contohnya kita mengambil data customer. Nah, data customer itu nanti akan dimasukkan ke model terlebih dahulu dan diolah itu dalam bentuk data model dan ditampilkan di tabel juga dalam bentuk model seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke, dan kita perlu satu package lagi sebenarnya. Package untuk file pendukung seperti file koneksi ke database. Kita juga perlu membuat sebuah file connect ke database terlebih dahulu. BDP. Jadi di sini nanti ada script pendukung seperti connect ke database. Terus saat kita mengakses library lain, mengkonekkan ke library lain, itu nanti ditaruh di sini biar nggak kecampur sama file yang lain. Oke, kita coba bikin file koneksi terlebih dahulu. Di sini kita langsung aja new class. Kasih nama koneksi di util ya. Kita bikin variable static nama connection SD. Kita bikin function atau koreknya jika sebelumnya belum ada koneksi, kita bikin koneksi. Untuk autocorrectnya control space ya, biar harus scroll nggak muncul. Saya control space. Database MySQL-nya di localhost, portnya 3306 biasanya. Waktu perinstalan pastiin ya portnya 3306. Kalau teman-teman ubah harus sama dengan yang teman-teman ubah. Terus nama database-nya itu transaksi.
username-nya root masih bawahnya, dan passwordnya juga masih kosong bawaan yang saya install itu. Username-nya root dan passwordnya kosong. Ya, ini karena ada kemungkinan error, biasanya selalu minta dibuat dalam bentuk try catch. Kita buat ini aja, try catch terminal. Try SSQL exception. Mana? Masukin ke variable. Masukin ke X. Ya, jadi ketika belum ada koneksi, kita buat koneksi. Jika dalam pembuatan koneksi ada error database, ya, kita buat sebuah logging untuk memunculkan errornya. Ini ketika gagal proses pembuatan koneksi, print track, nah, supaya nanti errornya muncul. Dan ketika ada kelas yang error karena kelas tidak ditemukan, kita coba print error class not found. Nah, selesai. File koneksi udah selesai. Selanjutnya kita buat file untuk model. Karena model ini merepresentasikan tabel, jadi nanti kita akan buat 3 file model. Kelas model pertama kita buat untuk customer dulu. Pembuatan nama kelas itu di Java atau di programan lain orientasi objek programming biasanya diawali dengan huruf kapital, ya. Nama kelas biasanya awalnya kapital, selanjutnya kecil. Di package model kayak benar, customer ini scope.
customer ini kita deklarasikan setiap fieldnya. Kalau di database-nya fieldnya, di sini tuh atributnya. Jadi di database kan kita punya berapa untuk customer, 3 field. Berarti kita harus daftarkan semua di sini fieldnya menjadi sebuah atribut. Pertama tuh ID. ID sebenarnya integer ya, kita buat integer ya. ID. ID-nya kecil ya, sorry. Terus name-nya itu bentuk varchar. Jadi kalau di Java-nya tipe datanya string untuk varchar. Name. Dan terakhir tuh address. Sama ini juga berbentuk teks, jadi pakainya string. Integer kita tahu ya, ini bentuk nomor, string itu bentuk teks, mau dia varchar atau teks pakainya string. Terus di sini tuh ada relasi. Tabel customer ini berelasi dengan tabel orders. Dengan tabel order. Jadi nanti kita buat disorder juga, karena nanti customer ini bisa memunculkan apa aja yang history yang di order itu, supaya kita bisa akses itu. Nanti dibuat field atribut baru yaitu orders untuk memunculkan order apa aja yang pernah dia lakukan. Tapi kita harus bikin model ordersnya dulu. Jadi awalnya kita coba bikin semua modelnya dulu. Produk. Terus satu lagi order. Java class order. Nah, setelah kebuat ordernya, baru di sini kita bisa deklarasikan atributnya dalam bentuk list, karena nanti satu customer itu pasti punya banyak order kan, history order. Jadi nanti datanya dalam bentuk list. Nah, ada di sini order. Masukkan ke variabel, kita buat variabel list order aja, sama dengan new array, nanti dalam bentuk array list. Mana? Oh, nggak ada array list. Nah, ini array list or control space order. Nah, listnya ini harus diimport utilis, kita pakai yang utilis ya. Nah, setelah semua atributnya dideklarasikan, termasuk atribut yang relasi ke tabel ini, tabel order, kita perlu membuat metode setter dan getter. Metode setter dan getter ini digunakan untuk mengambil dan memberi nilai dari setiap atribut. Dalam pembuatan metode ini, kita bisa ketik satu-satu, cuman di NetBeans ini ada cara lebih gampang, yaitu fnart insert. fnart insert. Nggak bisa. Coba diklik kanan aja. Insert code, terus getter, pilih getter and setter. Kita pilih semuanya
semua field kita pilih. Semua field ini kita bikin fungsi setter dan getternya, method setter dan getternya. Kita read aja langsung. Nah, ini kita bisa ketik satu-satu manual, tapi cara mudahnya seperti tadi, klik kanan, insert code, pilih getter setter, di checklist semua atribut yang pengen dikasih method getter setter. Customer ID, name, address, list object. Kalau customer awalnya kan kapital, kalau atribut itu biasanya awalnya enggak kapital, tapi kata berikutnya itu digabung dengan kata berikutnya dengan awalan kapital untuk kata berikutnya. Kelas juga kalau ada katanya lebih dari satu, itu langsung digabung tapi dengan awalan huruf kapital. Contohnya gitu, supaya membedakan antara kata satu dengan kata yang lainnya, menggunakan kapital. Ini untuk customer udah, kita lanjut untuk produk. Produk itu cuman ada dua ya, atribut ID sama name ya. Kita buat atribut untuk ID dan name. Terus kita buat atribut untuk list ordersnya juga. List objeknya order sama list order sama dengan new array list order. Sama kayak customer, kita bikin juga method setter dan getternya. Method setter dan getter ini nanti dipanggil saat membuat objek barang ini, objek produk, atau mengambil objek produk. Untuk mengambil atribut-atributnya itu nanti kita ambil dari database itu sudah dalam bentuk objek. Nah, saat membuat atau mengambil produk ini nanti akan dalam bentuk objek, dan untuk mengambil setiap atributnya itu pakai metode get, dan untuk membuat atributnya, fieldnya itu nanti menggunakan metode set. Nanti di ini akan ditunjukkan bagaimana penerapannya. Langsung aja generate. Oke, udah kebuat. Lanjut untuk order. Order ini dia punya atribut ID date, customer ID sama product ID. Customer dari tabel customer ID dari tabel customer, product ID dari tabel product. NTD prepaid date ini tipe datanya date, jadi kita gunakan date juga di sininya. Date ini harus diimport ya, control space untuk menunjukkan list importnya, kita gunakan yang util. Terus pelanggan. Yang dimasukkan di sini bukan hanya ID pelanggannya, tapi benar-benar satu objek pelanggannya. Sorry, bukan pelanggan, customer. Jadi yang
deklarasikan di atribut order ini bukan cuma customer ID-nya, tapi benar-benar satu customernya, termasuk ID, name, address gitu. Ini akan ada, jadi yang dideklarasikan di order ini keseluruhan satu objek ini, bukan cuman customer ID-nya aja. Karena sebenarnya customer ID ini representasi dari customer ini kan. Jadi yang dimasukkan di sini itu langsung customernya, bukan cuman ID-nya. Tipe datanya jadinya customer. Nanti dalam bentuk objek customer, enggak dalam bentuk atribut satuan, tapi dalam bentuk objek. Namanya customer. Begitu juga dengan produk. Tipe datanya produk. Kita buat getter dan setternya seperti yang lain nih, set count, getter, setter, all. Nah, ini dia yang dimaksud dengan konsep ORM, di mana semua model yang di package model ini mempresentasikan tabel-tabel yang ada di database. Begitu juga dengan relasinya, bukan cuma atributnya aja, tapi juga dengan relasinya. Jadi atribut customer ID dan product ID itu berelasi dengan tabel customer dan produk. Maka order ini satu, order itu pasti memiliki customer dan pasti memiliki produk kan. Customernya si A, produknya si produk 1 gitu. Customer B, produk 2, customer C, produk 3 gitu. Jadi nanti data yang akan dimunculkan bukan cuma ID-nya, tapi bulat-bulat dengan customer-nya. Begitu juga dengan model yang lain, contohnya model customer, dia nggak cuma mempresentasikan atributnya aja, tapi mempresentasikan order-order yang dia punya. Jadi si customer A contohnya, dia itu udah melakukan order apa aja sih, dan order yang dia punya itu nggak dalam bentuk ID doang, tapi dalam bentuk objek. Contohnya tanggal segini dia order ini dalam bentuk satu objek, tanggal ini dia order barang ini dalam bentuk objek, dalam bentuk objek, dan seterusnya kayak gitu. Ini model ini representasi dari tabel-tabel yang ada di database, harus merepresentasi. Ini disebut dengan konsep ORM. Oke, paham ya sejauh ini. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel model. Jadi setiap entitas ini, setiap model akan dibuatkan tabel model untuk nantinya digunakan dipanggil di view. Langsung aja kita buat new class. Tabel model customer, ya, model. Kelas ini kita extend dari kelas abstract tabel model. Nah, ini dia. Tabel model ini dari Java Swing. Java Swing itu yang ngurusin Java UI bagian user interface. Jadi nantinya tabel model ini akan digunakan untuk di view. Jadi sebelum kita membuat tabel di view, kita harus membuat model tabelnya dulu. Ada beberapa metode yang harus di override dari abstract tabel model ini. Kita implement all.
get row count, get column, sama get value. Pertama kita buat listnya dulu. List customer dari value till customer, namanya list customer. New array list customer. Apa utilis? Bukannya udah oke. Buat variabel untuk nampung data headernya. Datanya final, nggak bisa diganti. Bentuknya array. Kita ada ID, terus ada name, ya saja sama address. Oke. Sorry, si Koray ini tanda bracket. Nah, terus kita harus bikin constructor. Insert code biar cepat, bisa ketik manual, cuman ini bisa lebih cepat bikin constructor. Nah, tabel modal customer is customer is customer. Oke. Get row count, kita operate fungsi ini dengan return hanya menampilkan jumlahnya saja. Untuk get column kita return 3, jumlah kolomnya ada 3. Dioperate dengan kolom indeks dari parameter yang kedua. Jika kolom indeksnya null itu ID kan, ini array ini mulainya dari 00, 1, 2. Ketika 0 itu berarti mulai dari paling kiri. Return list customer. Kita ambil objek customernya, terus kita ambil indeks keberapa, get ID. Nah, get ID ini ngambil dari modelnya customer. Jadi ini list customer itu kan bentuk model, bentuk objek customer. Nah, dari
satu customer ini untuk ngambil ID-nya kita pakai fungsi, bisa dipakai metode get ID. Jadi nanti kalau kita punya data customer banyak, contohnya pertama customer A, customer B, customer C, itu pasti masukkan ke tabel itu di looping. Ketika indeks pertama yang A itu diambil ID-nya, nanti next indeks yang kedua diambil ID-nya gitu. Jadi terus-terusan diambil ketika case tabelnya mau ngambil kolom yang kedua, itu kolom yang kalau berdasarkan indeks itu satu kan, kolom selanjutnya itu kita munculkan namanya get name. Jadi nanti di tabelnya kan pertama ID, kolomnya nama, terus address. Jadi pertama ID untuk kolom dengan indeks 0, kolom selanjutnya nama, kolom selanjutnya address. This customer get index get address. Saya ulangi, indeks ini dari daftar customernya. Nanti kan customernya bisa banyak kan. Ada customer, contohnya customernya ada customer A, customer B, customer C, ID atau Bambang atau C, Charlie atau apa gitu kan. Nanti ini tuh berarti untuk data pertama row indexnya 0, row indexnya 1, row indexnya 2 gitu kan. Nanti di looping satu-satu Andi, si Andi itu ID-nya ini, namanya ini, address-nya ini, nanti dimasukin ke tabel dalam satu kolom. Bambang ID-nya ini, namanya ini, address-nya ini, masukin ke kolom gitu. Jadi kayak coba masukin ke tabel untuk di tabel view-nya satu-satu. Defaultnya sorry. Lalu untuk kolomnya ini nggak wajib, tapi harus kita harus bikin nge-override fungsi dari abstrak ini. Masih ada satu yang harus kita override, itu fungsi untuk mengambil kolom name. Kita ambil dari parameternya, kita ambil dari variabel ini header, di return header kolom keberapa. Contohnya dia mau ngambil kolom ke-0 itu ID, ke-1 name, dengan indeks 2 itu address. Untuk ngambil kolom name-nya pakai fungsi get kolom name. Oke. Untuk customer udah selesai kita buat untuk semua model. Selanjutnya tabel model untuk produk. Sama seperti customer, kita buat list produknya dulu. Proses produk.
list product sama dengan new array. Sorry, ini keyboard sama layarnya kejauhan, jadi suka nggak kelihatan kalau typo. Array list product. Private untuk headernya, variabelnya di set final supaya nggak bisa diubah-ubah. Sorry, ini listnya kok duduk. Import coba tulis header. Untuk produk kita cuman punya ID sama name. Oke, kita bikin konstruktornya. Product. This is product sama dengan list product. Listnya ini nggak apa-apa sih. Ini kalau kita pakai produk aja bisa deh, produk supaya nandain jamak. Ini produk supaya ngasih tahu kalau list produk ini dari sini. Jadi yang awal pertama di deklarasi ini collection products yang pertama dideklarasiin itu nanti di set saat kelas ini dipanggil terus dikasih list produk. Ketika kelas ini dipanggil, nanti kan dia harus memasukkan satu parameter daftar produk. Nah, daftar produk yang dimasukin itu akan dimasukin ke sini, list produk yang nantinya diproses di bawah. Ini kita extend abstract model. Objek-objek yang harus di operate-nya di implement semua. Ini sama kayak customer, kita cuman return jumlahnya. Jadi return list product dot size. Ini kita return jumlah kolomnya, jumlah kolomnya 2, cuman ID sama name doang. Ini untuk ngeset setiap kolom, setiap kolom suite indeknya itu nanti dicek satu-satu. Ketika indeknya kosong itu maksudnya ID, kita ambil ID dari produknya. Ketika case indeksnya 1 itu kolom kedua, kita ambil namanya get name. Itu lagi column name integer.
model kolom, nama-nama kolom yang udah dideklarasiin. Terus fungsinya return header indeks kolomnya. Udah. Satu lagi untuk tabel model order. Tabel model order, oke. List ordernya. Order. List order sama dengan new array order buat coba utilnya. Terus kita bikin headernya. ID-nya, terus tanggalnya, terus pelanggan, terus produk, bukan customer. Ini date, customer sama produk. Kita buat constructor mana insert constructor ini list order saja lah, pakai gini aja, sama aja. List order sama dengan orders. Oke. Kita extend dari kelas abstract tabel model, metodenya di operate. Oke. Ini return list order.size ukurannya. Yang ini jumlah row-nya 4. Switch. Kolom indeks. Ketika kolom indeksnya 0, return list object, list order, get index. Kita ambil ID-nya dulu. Untuk indeks 0, untuk indeks 1 itu date. List order get date. Oke. Nah, untuk customer, karena ini ada relasi dengan tabel customer, kita harus ngambil ke tabel customer terlebih dahulu. Ke tabel customer. Ke objek customer maksudnya ya. Get row index.
Nah, di row index di model mana order ini, customer ini bentuknya objek. Jadi customer ini itu bentuknya objek dari kelas model customer ini. Nah, di dalam tabel ini yang mau ditampilin apa di customer ini? Contohnya kita mau nampilin namanya. Berarti namanya itu kan ada dideklarasiin di model customernya. Di sini name, customer name. Jadi dari order ini customer harus ngambil name dari model customer ini. Caranya di model order ini ambil customer yang bentuknya objek. Ini bukan bentuk atribut ya. Maksudnya bentuk atributnya berbentuk objek. Nah, get customer ini objek. Kita nggak bisa munculin di kolom customer kalau dalam bentuk objek. Kita harus ngambil atributnya. Atributnya yang akan kita ambil itu name. Get name ini. Atribut name, cara ngambilnya get name. Jadi di order ini customer itu kan bentuknya objek. Pertama ngambil objek customernya dulu, get customer. Nah, setelah keambil objeknya, baru kita ambil name-nya, get name. Jadi caranya gini, get customer, ini udah keambil customernya dalam bentuk objek, baru ambil name-nya, get name. Nah, name ini berarti dari kelas customer yang ini, get name ini. Sama seperti yang produk. List order get row. Kita ambil objek produknya dulu. Di objek produknya baru kita ambil namanya, yang akan kita munculkan namanya. Jadi gitu ya. Kolom pertama kita akan isi dengan ID. Kolom kedua date, kolom ketiga customer, tapi name-nya bukan objek customernya ya, tapi customer name. Terus kolom terakhir produk, tapi name-nya. Get name ini dari modelnya customer. Jadi di modelnya order kita ambil produknya objek. Setelah berbentuk objek itu ambil name-nya. Nah, di order ini kan customer ini model customer ini. Jadi di sini itu kita bisa ambil atribut-atribut yang ada di customer seperti ID, name, address, dan disordernya. Itu bisa diambil di sini. Customer ini. Oke. Nah, dari ini. Terakhir bikin metode sama seperti ini, get column name. Get column name. Name index ya kolomnya. Kita return header berdasarkan indeks yang diminta. Oke, ini untuk tabel model